Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua selamat sore ya di kelas C Gizi. Kita akan melanjutkan perkuliahan. Kita tuntaskan materi-materi bab 2 yang masih ngabudut bangkung di minggu lalu ya. Dan kalau nggak salah saya sedang mem-PR-kan kalian ya untuk mempelajari fase-fase sejarah Indonesia yang berkaitan dengan mata kuliah kita pendidikan Pancasila ini mulai pemilu 55, kemudian dekret presiden 5 Juli dan orde baru, orde lama sekarang, dan juga penggalian apa yang telah Anda tanyakan di bab 2 ya, yang sudah Anda kerjakan juga sebagian, itu kita bisa digali di hari ini di sisa waktu minggu ini. Oke, ini baru 17 yang hadir dari 20 ya anggota kelas C. Sambil jalan kita tunggu mereka. Dan bisa dimulai dari sekarang ya. Coba siapa yang mau menyampaikan pembahasan ataupun mau menjawab ya poin-poin penting di sejarah Pancasila. Setelah UUDS ya kita menggunakan undang-undang sementara, karena itu masih bersifat sementara, maka memerlukan yang baru. Atau undang-undang dasar yang baru pengganti UUDS 50. Dan caranya adalah dengan pemilu yang dilaksanakan 5 tahun kemudian setelah UUDS berlaku. Yaitu pemilu 55, pemilu pertama di Indonesia. Oke, maka siapa dulu yang mau menjelaskan atau menjawab apa itu pemilu 55? Siapa? Bagaimana? Bapak izin menjelaskan. Siapa? Zahra Safira. Oke, Zahra silahkan. Pemilu 1955 itu bertujuan untuk memilih anggota legislatif dan konstituante. Konstituante itu bertugas untuk membuat kerja dari November 1956 sampai 5 Juli 1959. Tetapi konstituante gagal dalam membuat undang-undang dasar dan akhirnya dibubarkan dengan dekret presiden 5 Juli 1959. Seperti itu, Oke, Pak. sampai dekret dulu ya. Jadi kita bahas dulu pemilu 55 ya. Tadi dikatakan oleh Zahra memilih anggota DPR dan konstituante. Dan gagal ya dalam bekerja. Selama berapa tahun tadi bekerjanya? Dari November 1956 sampai 5 Juli 59 itu berapa tahun kurang lebih? 3 tahun. 3 3 tahun, tahun Pak. mereka gagal ya. Kenapa bisa gagal? Kan mereka bertugas membuat UUD ya harusnya. Tapi apa yang mereka kerjakan sebenarnya? Kan mereka itu anggota DPR ya, anggota MPR kalau sekarang. Jadi selama 3 tahun rapat tiap hari harusnya membuat UUD, tapi malah gagal. Apakah tiap hari mereka hanya nyeblak aja misalnya, ngarujak, ngeliwat misalnya, tidak bekerja. Nah, pemilu 55 ini kan kalau kita lihat dari anggotanya ya, hasil pemilunya itu ada partai besar 4 ya. 4 besar, the big four partai 55. Yang pertama adalah PNI, ini partainya Soekarno. Yang ini Mas Yumi. Barusan teh Zahra teh yang 0505 ya, ini NPM, ujung NPM-nya. Iya, Pak, yang 505. Mas Yumi, ini partai kedua, partai Islam. Ini NU, ini juga masih Islam ya, pecahan dari Mas Yumi. Dan ini yang ketiga adalah PKI. Nah, kalau kita kerucutkan, ini 3 ideologi di sini kan. Yang ini nasionalis, PNI tentunya, partainya Bung Karno. Kemudian juga ini partai Islam, berarti ini ada ideologi agama ya, atau Islam, karena Masyumi dan NU.
Walaupun banyak partai politik ya yang ikut, kurang lebih hampir beberapa ratus partai politik, tapi yang masuk kursi yang banyak ini 4 partai ini. Islam, dan yang ketiga tentunya ideologi komunis ya, dibawa oleh PKI, dan PKI menjadi partai besar di era ini dengan jumlah suara yang sampai jutaan ya. Padahal Anda lihat pemilu kemarin aja 2019 untuk punya 1 juta aja kan sulit ya partai politik bisa lolos ke Senayan ataupun mendapatkan jatah parlemen. Nah, itulah yang membuat mereka gagal karena terjebak oleh polarisasi ataupun ideologi partai politik ya. Karena yang mereka kerjakan mentok di sini ya, jadi membahas dasar negara. Kan sebelum membuat undang-undang dasar yang dibuat tentunya pembukaan dulu ya, ataupun dasarnya dulu. Seperti halnya membuat UUD 45 kan yang dibahas BPUPK 1, Panitia 9 maupun BPUPK 2 baru dasar pasal-pasal dalam undang-undang dasarnya. Ini mentok di sini ya. Ada 2 pilihan akhirnya mereka ini ya. Mereka dalam waktu 3 tahun memilih antara Islam atau Pancasila. Dan tidak ada kata mufakat. Mentok dalam kata mufakat, tidak ada kesepakatan, maka diambillah jalan terakhir yaitu dengan voting ya. Atau mengambil suara terbanyak. Itu pun gagal ya, karena tidak ada partai politik ataupun pilihan yang memenuhi quorum ya. Apakah kita mau memilih Islam ataupun nasionalis atau Pancasila ya yang menjadi dasar negara. Bahkan Masyumi hanya partai Islam yang satu partai yang memperjuangkan Islam ya sebagai dasar negara, dan tidak berhasil juga ya apa yang dicita-citakan oleh Masyumi maupun oleh yang lainnya. Itulah bentuk kegagalannya. Jadi sebenarnya kalau kita renungi ya peristiwa konstituante itu mengulangi peristiwa tahun 45, baik itu sidang BPUPK terutama di Panitia 9 ya. 22 Juni kita merumuskan dasar negara, selesai sehari. Kemudian ramai lagi dibicarakan 18 Agustus PPKI. Ini sehari selesai. Ketika penghapusan Piagam Jakarta atau sila pertama di 22 Juni. Berhasil sehari. Tapi ini 3 tahun ya mereka gagal bermusyawarah. Apalagi membuat UUD 45 ya, UUD yang baru. UUD 45 saja kan ini hanya 1 minggu dibuatnya. Dari 10 Juli sampai 16 Juli tahun 45. Inilah yang disebut bentuk kegagalan dari konstituante ya, walaupun di sini kita lihat pemilu 55 pemilu yang sangat demokratis ya. Karena belum ada media sosial, belum ada money politik. Mereka yang memilih partai politik, apakah itu PNI, apakah itu Masyumi, apakah itu NU maupun PKI, mereka adalah pemilih rasional kalau dibandingkan dengan yang sekarang. Jadi ketika mereka memilih partai politik ya sadar bahwa saya adalah suka sama PKI, suka sama Masyumi, suka sama PNI dan sebagainya. Dan loyal terhadap dukungannya. Sehingga memang apa yang dihasilkan dari wakil-wakil rakyatnya di konstituante ya orang-orang yang cukup hebat sebenarnya ya. Tokoh-tokoh Masyumi, tokoh-tokoh PNI, tokoh-tokoh Aidit, ya dari PKI ya Aidit. Mereka berhasil membuat sebuah mungkin mekanisme rapat yang luar biasa ya, perdebatan yang mendalam antara nasionalisme, antara agama, antara Islam, antara komunis gitu. Bahkan yang menarik, sehebat apapun perbedaan yang sangat tajam antara komunis ya, PKI, Aidit, dan Natsir ya dari Masyumi yang Islam gitu. Tapi mereka hanya berdebat di tempatnya debat gitu. Jadi dibawa kalau kalah debat misalnya dibawa ke Twitternya, perang di Twitter seperti sekarang kan, perang di konten YouTube, di Facebooknya, maupun kalau kalah misalnya lapor polisi. Dulu mereka ya benar-benar debat di tempatnya debat, yaitu ruang sidang. Setelah mereka istirahat misalnya jeda istirahat, mereka bisa makan bareng, bisa ngopi bareng. Tapi memang kelemahannya mereka tidak sehebat 45 yang dengan jiwa besar bisa bermusyawarah atau bermufakat tentang apa yang mereka putuskan mengenai dasar negara. Sehingga tahun 59 dengan dasar keamanan negara ya, karena kondisi kita dianggap dulu berbahaya karena gagal bermusyawarah anggota-anggota elit politiknya, muncullah dekrit Presiden 5 Juli 59. Coba sekarang siapa yang bisa menjelaskan tentang dekrit ya? Nanti selain Jahat tadi sudah dulu ya, sudah bersuara. Apa itu dekrit? Pengertiannya, momentumnya, diktumnya, konsiderannya, dan dasar hukumnya. Siapa?
Pak izin menjawab. Apa namanya? Salma. Salma Kansa Konita. Ya silakan Salma. Dari presiden itu adalah tindakan pihak penguasa. Yang? Momentumnya Tindakan yang bagaimana? Yang baik, buruk, sedang? Tindakan yang otoriter. Atau bahasanya sepihak ya. Sepihak. Lanjut. Momentumnya kenapa bisa bertindak sepihak penguasa? Siapa penguasanya? Soekarno. Oke. Kenapa sepihak? Apa alasannya? Momentumnya berarti? Soalnya kan itu apa sih Dewan Konstitusinya itu apa? Iya betul. Tapi kira-kira kalau orang-orang sedang tidak mau bermusyawarah dengan baik, berarti negara bagaimana? Aman, nyaman, tentram. Coba di buku juga ada. Baca aja bukunya ya. Buka aja sambil baca-baca bukunya. Kenapa momentumnya sedang apa negara kita saat itu? Terancam. Sebab negara dalam coba lanjutkan Salma. Momentum. Apa yang lainnya sambil bantu-bantu? Momentumnya karena negara dalam keadaan bahaya, Pak. Siapa? Negara dalam keadaan bahaya. Oh, sama-sama Salma ya, kembaran ini Ipin Upin. Salma Kansa, Salma. Coba siapa Salma Kansa, Salma Fadila. Coba lanjut dulu ke Salma Kansa. Momentumnya apa? Ya karena negara dalam keadaan bahaya. Terus? Kenapa bahaya? Nah, karena setiap kelompoknya malah mementingkan golongannya masing-masing. Setiap kelompok mementingkan golongannya masing-masing. Tidak mementingkan bangsa dan negara. Lalu isinya apa? Diktum. Tentang apa isi dari dekret itu? Ini sekaligus Anda juga belajar soal-soal ujian ya, karena apa yang saya tanyakan sebenarnya ini poin-poin penting yang biasanya keluar di ujian tentang pemilu 55, tentang dekret presiden gitu. Silakan coba. Lanjut, Salma bisa lanjut atau Salma Fadila tadi yang mau membantu saudaranya? Salma Fadila. Membubarkan. Ada berapa isinya? Ada 2. Kata siapa 2? Yang pertama membubarkan konstitusi. Enggak 2, kurang, masih kurang. Ada 3, bukan. Bapak. Iya 3. Maha tuh. Yang 1 2, yang 1 3. 2 3. Cung yang 2. Oke, sebutkan coba apa isinya. Pertama, bubarkan konstituante. Yang kedua, kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Terus? Yang ketiga, segera membentuk MPRS dan DPAS. Jadi ini presiden membubarkan konstituante ya. Ya. Padahal ini konstituante adalah MPR ya, lembaga tertinggi negara. Bahkan tugas MPR selain membuat undang-undang dasar juga memilih presiden. Tapi ini sebaliknya. Presiden yang membubarkan konstituante. Ini berarti ini langkah yang sepihak, yang tidak berdasar ya, sesuai dengan aturan. Itulah dekret. Tadi juga apa yang kedua? Kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Ini kan juga bukan tugas presiden ya, mengembalikan Undang-Undang Dasar. Ini tugasnya MPR, tugasnya konstituante. Tapi diambil alih oleh Soekarno, oleh presiden. Dan segera bentuk MPRS. Ini menunjuk MPR, menunjuk DPA, yang ini tugasnya bukan tugas mereka, bukan tugas presiden. Ini tugas ya lembaga tinggi negara ya, itu tertinggi negara ya, tugas lembaga lainnya. Tapi ini semuanya diambil alih oleh
Soekarno. Ya. Tapi kan tadi kembali lagi dalam keadaan bahaya, dalam negara dalam keadaan perpecahan, maka langkah itu harus diambil ya oleh penguasa yang bisa melaksanakannya dengan syarat ya dia mampu nggak untuk melaksanakan tugas yang berat itu. Adapun dasar negara aturan yang membatasi kekuasaan presiden misalnya itu dikesampingkan ya karena yang penting dulu adalah negara dulu aman ya. Aturan ataupun undang-undang dasar bisa dikesampingkan lebih dahulu. Tuh. Sementara yang berikutnya selain isi apa? Anda bisa melanjutkan isi dari selain konsideran setelah isi apa? Ya, konsiderannya apa? Piagam Jakarta. Siapa yang mau menjawab? Zahra. Zahra, apa isinya? Isi konsiderannya Piagam Jakarta atau Syariat Islam menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, dasar hukumnya yakni darurat subjektif. Yang itu bukan Bapak? Bukan. Jangan nanya tuh ya, kan saya minta Anda jawab bukan untuk nanya ulang. Oke, jadi itulah konsiderannya. Jadi Piagam Jakarta menjiwai. Kenapa bisa demikian? Karena sebelum membacakan dekrit, Soekarno juga bertanya kepada semua yang ada di sini ya, yaitu partai-partai di sini. Ternyata dari empat partai ini ada 3 partai yang menyetujui. Bagaimana kalau kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45? Nah ini semuanya setuju. PNI, NU, ya PKI. Tapi ini Masyumi, Partai Islam yang nggak setuju. Kenapa tidak setuju? Oke lah, saya akan setuju, tapi minta syarat sebenarnya Masyumi itu. Apa syaratnya? Nah, Masyumi meminta syaratnya agar Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45. Dan kata Soekarno bilang apa? Oke, yes. Ya. Berarti dengan adanya keputusan itu, dekrit yang disyaratkan atau di pengecualiannya adanya Piagam Jakarta yang menjiwai Undang-Undang 45 ini adalah penegasan sebenarnya ya. Bahwa artinya kalau kita lihat lagi bunyi dari Piagam Jakarta yaitu syariat Islam. Jadi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para peluk-peluknya itu bukan untuk umat Islam gitu ya. Itu boleh untuk menjalankan hukum Islam. Apakah untuk bernegara, bermasyarakat, apakah untuk partai politik, apakah untuk ormas gitu dan sebagainya. Sementara bagi umat-umat yang lain ya juga boleh menggunakan syariat ajaran agamanya. Itu maksud dari adanya isi Piagam Jakarta. Ya yang memang kalau kita boleh jujur pada sejarah ya setelah Soekarno membuat dekrit berarti ya tidak ada masalah antara hubungan antara agama ya agama apapun apalagi Islam ya dengan bernegara dengan Pancasila. Yang melihat hasil keputusan negara itu. Karena ini sah ya aturan yang dibuat oleh Soekarno ketika dia mengembalikan lagi Undang-Undang Dasar ke yang asli. Dan dekrit sebenarnya dasar hukumnya adalah darurat ya, subjektif. Ya, Soekarno membuat sebuah kebijakan yang subjektif. Tapi itu kuat gitu ya, walaupun itu subjektif. Beda dengan dekrit Gus Dur. Gus Dur pernah membuat dekrit tapi tidak kuat secara hukum karena nggak ada dukungan dari yang lain gitu. Terutama dari tentara. Sementara dekritnya Soekarno di 5 Juli ini didukung oleh tentara, oleh Nasution, oleh Angkatan Darat. Sehingga itu kuat dan bisa dilaksanakan. Nah setelah dekrit berarti ini kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli ya. Atau yang disepakati oleh PPKI, oleh The Founding Fathers di sini gitu. Baru kembali lagi di tahun 59. Dan di tahun 59 setelah dekrit dari 5 Juli 59 sampai 11 Maret ya, Super Semar tahun 66 kita mengalami babak baru dalam sejarah Indonesia. Atau zaman yang disebut dengan apa? Coba yang bisa menerangkan era setelah dekrit apa nama zamannya, lalu bagaimana nasib Pancasila, bagaimana nasib Undang-Undang Dasar 45 di era Orde itu. Menjawab Bapak. Siapa? Atika, Inti. Apa nama zamannya? Disebut juga dengan Orde Lama. Orde Lama atau demokrasi Demokrasi terpimpin. Oke, bagaimana keadaan negara saat itu?
di Orde Lama, di demokrasi terpimpin itu? Bagaimana Pancasila? Bagaimana UUD 45? Terjadi gangguan terhadap eksistensi Pancasila yang disebabkan oleh Nasakom. Apa Nasakom itu? Nasionalisme, agama, dan komunis. Ya, jadi ini ya, cikal bakalnya di sini ya, adanya ini. Terus, kemudian selain Nasakom apa yang ada di tahun itu, di era Orde Lama itu? Ada juga kelompok yang merasa kecewa terhadap kebijakan pemerintah sehingga melakukan makar seperti DI atau TII, PRII, dan Permesta. Itu dampaknya, tapi tentang kenegaraannya bagaimana? Tentang, kan Soekarno idealnya mengembalikan lagi Undang-Undang Dasar 45. Benar nggak itu diterapkan oleh Soekarno? Benar 45. Diterapkan. Tapi benar banyak yang, ya benar diterapkan, tapi banyak yang ini apa namanya? Ya banyak yang tidak setuju gitu. Terus apa? Banyak yang nggak setuju atau bagaimana? Sering terjadi pelanggaran terhadap UUD. Kata siapa? Kalau sering pelanggaran berarti nggak diterapkan. Jadi beda istilahnya. Jadi di era Orde Lama itu bukan diterapkan, tapi disahkan ya. Di prinsipnya kita berdasar pada UUD 45, tapi pelaksanaannya sesuai tidak? Kalau banyak pelanggaran berarti tidak sesuai. Berarti tidak sesuai ya? Iya, tidak sesuai. Apa contohnya yang nggak sesuai? Contoh yang paling nyata, yang dapat diukur ya. Ada ini apa? Waktu itu yang G30 SPKI. Nah, G30 SPKI atau tadi Anda bilang DITI, PRRI Permesta itu akibat adanya itu. Tapi ini yang kali ini negara dulu ya. Ini presiden. Sebagai kepala negara kan diatur oleh negara ya, oleh Undang-Undang Dasar. Benar nggak itu aturan yang dimainkan oleh presiden? Justru adanya DITI, adanya pemberontakan itu karena ada aturan yang nggak dimainkan oleh presiden, oleh negara saat itu. Apa contohnya ya, Pak? Ini kan demokrasi terpimpin. Coba ada yang bisa menjawab? Yang paling terkenal di era itu Soekarno dibagaimanakan oleh MPRS? Dijadikan apa? Yang itu sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar. Coba dijadikan apa oleh MPR Soekarno? Yang itu jelas-jelas nyata-nyata sebagai bentuk pelanggaran terhadap UUD. Presiden ya. Halo? Coba yang lainnya. Yang terkenal Soekarno daerah itu sampai harus dijadikan apa gitu oleh MPR? Dijadikan presiden. Seumur hidup, Bu. Oke, jawab aja Putri. Jangan Seumur bertanya. hidup. Saya ulangi redaksinya. Jadi belajar kalau merespon pertanyaan bahwa di saat di era itu presiden diangkat sebagai presiden seumur hidup. Seumur hidup. Itu benar nggak menurut Undang-Undang Dasar? Seumur hidup. Salah. Harusnya itu berapa tahun? Ya, harusnya 5 tahun. Oh, ini diangkat sebagai presiden seumur hidup. Berarti itu kan jelas. Dan itu dicatat oleh sejarah. Ya, bahwa itu adalah bentuk pelanggaran terhadap UUD 45. Itulah era, saya sebut era babak belur gitu kan, karena memang semua aturan yang disahkan atau dikembalikan lagi oleh Soekarno ternyata di era Orde Lama itu banyak dilanggar juga oleh pemerintahan Orde Lama ya. Nah, mengapa demikian? Kita lihat bahwa walaupun ada konsepsi Nasakom ya, ternyata itu kan tidak adil gitu ya, tidak bersatu. Kelompok nasionalis sebagai representasi dari pemilu 55, agama Islam ya atau agama lain, dan komunis nggak bersatu karena yang paling diuntungkan dari Orde Lama itu komnya, komunismenya ya. Jadi sebagai partai kuat, partai pendukung utamanya Soekarno ya, yang selalu mengiyakan apapun kata Soekarno ya. Jadi walaupun itu melanggar, misalnya ingin seumur hidup silakan ya. Kalau sekarang mungkin bahasanya kalau PKI seperti penjilat kayak gitu. Mau benar mau salah, yang penting didukung aja.
Makanya harus hati-hati dengan para penjilat ya. Kalau sekarang misalnya Anda menemukan tokoh kelompok yang selalu membenar-benarkan, membela habis-habisan penguasa, walaupun itu salah secara aturan, biasanya itu mereka punya kepentingan lain ya di balik apa yang dia dukung. Ini kan fakta yang terjadi pada tubuh PKI. PKI ternyata bukan semata-mata samina wa ata'na ataupun tunduk patuh pada Soekarno, tapi dia punya itikad yang lain, yaitu untuk merebut kekuasaan atau untuk mengkudeta Soekarno. Ya, itu kan terbukti di tahun 65. Tadi di opening Anda lihat ya, saya menggambarkan sebuah video tahun 63 ketika rapat-rapat kabinet zaman Bung Karno gitu, ada tokoh-tokoh PKI ya, Aidit, tokoh-tokoh tentara ya dari Nasution gitu kan, Ahmad Yani. Karena mereka yang terlibat konflik berdarah di tahun 65 itu awalnya kan satu rangkaian atau satu kubu gitu ya, atau satu dalam lingkaran kekuasaan Soekarno. Karena Soekarno itu memiliki dua kekuatan ya yang di tubuh pemerintahannya, yaitu tentara dan PKI. Tapi sekali lagi untuk pengaruh-pengaruh politik ya adalah PKI yang paling berkuasa ya. Bahkan konsep Nasakom itu juga sebagai alat kekuatan politik Bung Karno untuk melakukan gaya politik di luar negeri ya. Yang awalnya kita ini Pancasila bebas aktif ya, lewat gerakan non-blok, tidak ikut blok timur maupun blok barat, tapi di era Orde Lama kecenderungannya itu masuk ke blok barat ya, itu ke blok kiri ataupun komunis ya. Dekat dengan Rusia, Soviet, dekat dengan Cina itu, karena di depan di dalam negeri Soekarno didukung oleh partai PKI. Adapun pihak-pihak yang dirugikan, yang dihanguskan dalam tanda petik di sana adalah kelompok agama ya. Jadi bohong Nasakom itu ternyata. Karena ya Masyumi partai yang kedua terbesar di pemilu 55 kan dibubarkan di era itu tahun 60. Tokoh-tokohnya ya yang kebanyakan para ulama juga dipenjarakan ya. Bahkan ada yang sampai meninggal di penjara. Bahkan bukan hanya dari kelompok Islam, dari kelompok sosialis pun Sultan Syahrir, mantan Perdana Menteri pertama di Indonesia juga, karena berbeda haluan dengan Nasakom, apalagi di tubuh pemerintahannya ada PKI, siapapun yang melawan pemerintahan ya dapat hukuman ya. PSI juga dibubarkan. Syahrir pun dipenjarakan sampai meninggal di penjara. Padahal itu teman baiknya Soekarno ya. Buya Hamka dan kawan-kawan yang juga banyak yang dipenjarakan. Karena yang tadi, yang paling dekat dengan tubuh Soekarno yaitu PKI di era itu. Dan puncak dari itu adalah G30 ya, yang mungkin juga sering saya bicarakan, bahkan sudah saya buat edisi khusus ya. Dan setelah G30 tentunya kekuasaan Soekarno kan semakin meredup ya. Semakin berkurang pengaruh Soekarno. Apalagi banyak tuntutan dari masyarakat ya, dengan demonstrasi mahasiswa Tritura ya, yang salah satu isinya adalah minta supaya PKI dibubarkan. Tapi sampai akhir kekuasaannya kan Soekarno tidak mau membubarkan PKI. Bahkan Soeharto pun yang menerima Super Semar kan meminta, kalau mau aman Soekarno gampang aja misalnya, bubarkan aja PKI dan Soeharto akan menjadi pelindung Soekarno. Tapi kan tidak mau, Soekarno tetap tidak mau. Akhirnya ya setelah Super Semar setahun kemudian MPR memecat Soekarno ya, dan menolak pidato Soekarno di sidang umum MPRS. Dan itulah mengawali babak barulah Indonesia setelah itu dengan Orde Baru ya, di bawah Presiden Soeharto, yang akhirnya Soeharto menjadikan PKI sebagai partai terlarang ya lewat TAP MPR, bahkan menghukum politik ya para keturunannya sampai 7 turunan kan tidak boleh jadi PNS, tidak boleh jadi apapun, karena akan ketahuan bahwa itu anak cucu PKI. Sehingga ya Pancasila lumayan kuat di era Orde Baru gitu, karena menjadi ajas tunggal. Sekaligus juga menjadi alat politik ya zaman Orde Baru Pancasila itu kelemahannya. Dan Soeharto pun selama 32 tahun itu menjabat presiden, akhirnya jatuh juga ya dengan krisis ekonomi, krisis moneter, sama dengan pola Orde Lama, karena selain krisis politik juga ada ekonomi yang kacau kan di tahun 66 sama dengan tahun 98, dan memaksa kedua itu diberhentikan dari masa jabatannya ya. Soeharto mengundurkan diri, kalau Soekarno kan dimajulkan oleh MPR.
Namun yang terjadi setelah reformasi kan telah kita saksikan bersama ya, di awal pun saya mengatakan bahwa di era reformasi ya Pancasila juga mengalami hal yang tidak menguntungkan ya, karena ketika Soeharto jatuh Pancasila pun tidak dilaksanakan itu, karena orang secara psikologi sosial saat itu sedang membenci Soeharto, sedang membenci Pancasila juga, sehingga pada amandemen Undang-Undang Dasar 45 di tahun 99 sampai tahun 2002 itu tidak menjadikan Pancasila sebagai dasarnya, dan banyak aturan yang sekarang kita rasakan yang jauh mungkin dari nilai Pancasila, dengan demokrasi langsung bebas yang sekarang ini kan, ini nuansa yang pernah kita alami juga di tahun 60-an, di tahun sebelum 60 ya, tadi di zaman pemilu 55 gitu. Oke, itu ya kurang lebih perjalanan Pancasila di fase bersejarah. Yang lainnya boleh Anda baca di buku. Tapi mungkin sekarang saya buka forum diskusi ya, karena beberapa tugas sudah masuk, dan kalaupun ada yang mau digali lagi yang belum saya bahas barusan di bab 2, silakan untuk disampaikan pertanyaannya. Yang sudah Anda ajukan pertanyaan tugasnya yang memerlukan galian lagi dari saya sekarang. Oke, yang aktif kan saya kasih poin ya, kasih ribet poin nilai tambahan, dan juga saya ngasih doa biasanya ke mahasiswa yang aktif itu ya. Ini saya pakai motor. Kalau main Siapa? Zahra Livia, Pak. Oke, Zahra, apa yang Anda tanyakan di bab 2 yang belum digali oleh saya? Pada video bab 241, pada menit tersebut dijelaskan Indonesia baru sadar dijajah setelah ada yang kuliah di luar Indonesia seperti Eropa, Mesir, dan Saudi Arabia, sehingga kebangkitan nasionalisme. Nah, bagaimana bangsa Indonesia bisa kuliah di luar Indonesia pada saat itu, baik secara teknis pendaftaran maupun keberangkatannya, Pak? Terima kasih. Saya kayak jadi ini ya tuh ya, kayak zaman SPMB, kayak zaman penerimaan mahasiswa baru. Ya kalau berbicara teknis pendaftaran, teknis keberangkatan saya tidak menguasai ya, karena saya bukan panitia keberangkatan ya, panitia pelaksanaannya gitu ya. Saat ini saya kira kalau berbeda dengan zaman sekarang ya, Belanda pun walaupun dengan politik etis ya kan bukan berarti itu semua hak warga negaranya sama ya. Belanda itu walaupun menyekolahkan orang-orang atau membolehkan sekolah itu tidak ke semua warga negara, tapi hanya untuk 2 golongan ya yang dipilih. Jadi masih diskriminasi sebenarnya. Yang ya golongan bangsawan ya berdarah biru, apakah mereka keturunan raja, keturunan Raden, Ningrat ya, maupun mereka yang anak-anak pegawai pemerintah, mungkin kalau sekarang bahasanya anak-anak PNS gitu ya. Sehingga yang beruntung ya tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, mereka selain anak bangsawan ya pasti anak pegawai negeri gitu ya. Jadi tidak semua, yang lainnya ya masih biasa ya, masih tidak bisa sekolah gitu. Jadi ya itu seperti itu ya, kalau berbicara teknisnya karena belum ada pesawat ya, belum ada kalau ya pasti lewat jalur laut ya, jalur air gitu kalau mau ke Belanda maupun ke negara lain pun. Bahkan kalau kita lihat kan kalau kelompok Islam selain sekolah di barat juga kan ada yang sekolah di Timur Tengah. Kalau Anda lihat sejarah naik haji pun kan melalui jalur laut ya gitu kalau naik haji juga. Makanya ada Serambi Mekah itu kan Aceh tempat ya penampungan jamaah haji sebelum ke sana kan ke Aceh dulu gitu. Jadi itu ya, jadi teknisnya tidak saya sebutkan secara detail ya. Tapi yang jelas kurang lebih ya Belanda seperti itu polanya gitu ya. Jadi tidak semua anak-anak yang beruntung, tapi hanya yang mereka dipilih-pilih yang golongan-golongan tertentu saja. Tapi kan itu efeknya bagus gitu ya. Bisa melahirkan kelompok terpelajar. Jadi gitu Zahra ya. Ya Bapak, terima kasih. Oke, silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Siapa? Pak, izin bertanya. Tadi Zahra. Coba yang ini daftar antriannya kasih tangan aja. Biar saya nanti bisa melihat siapa yang akan ini. Tadi Zahra Olivia ya, Olivia. Zahra Olivia bertanya. Terus siapa lagi? Salma Kansa. Iya, Pak. Atau siapa dulu? Oke, Salma dulu silakan. Silakan Salma Kansa. Arin dulu aja, Pak.
Arin dulu. Arin dulu aja. Arin dulu, Arin silakan. Ya Pak, pada bab 2 yang part 2, pada tahun 1945, musyawarah untuk mufakat dipilih sebagai cara dalam demokrasi. Nah, saat ini cara paling sering digunakan ialah sistem voting. Pertanyaannya, apa kelebihan dan kekurangan pada kedua sistem pengambilan keputusan tersebut? Dan jika diperhatikan dari penjelasan yang disampaikan, bukankah sistem musyawarah untuk mufakat lebih baik dibanding sistem voting, Pak? Oke, kita melihat bahwa rumusan Pancasila sila keempat itu adalah demokrasi Pancasila ya. Kalau kita lihat apa sih demokrasi Indonesia, kita lihat bahwa demokrasi Pancasila adalah sila keempat. Apa coba Arin bunyinya sila keempat? Bacakan sila keempat. Enggak kedengar, di mute, bunyikan aja ini audionya. Coba yang lengkap sila keempat Pancasila. Atau siapa coba yang bisa membacakan sila keempat Pancasila? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, itulah demokrasi Pancasila, permusyawaratan perwakilan. Coba yang Anda kenal waktu sekolah apa demokrasi? Yang paling populer ya? Voting Pak biasanya. Enggak, pengertiannya artinya apa? Coba. Demokrasi adalah apa-apa. Coba yang paling sering Anda dengar. Konsep yang bagaimana? Coba yang paling terkenal dari demokrasi itu apa? Yang sering dibicarakan oleh orang-orang. Coba siapa yang? Bukan, Pak. Siapa? Salma? Apa? Yang bentuk pemerintahan untuk rakyat, dari rakyat. Iya, itu betul ya. Jadi for the people ya, from the people to the people, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu demokrasi siapa? Itu kan pidato dari Abraham Lincoln ya, itu mantan Presiden Amerika Serikat. Berarti kalau pengertiannya dari oleh dan untuk adalah demokrasi Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat itu sudah melakukan demokrasi langsung. Kalau kita ada sebutnya demokrasi voting, itu di abad 18 ya. Kan dia merdekanya tahun 1776. Lama setelah itu Amerika langsung menggunakan demokrasi langsung ya. Atau pemilu langsung, pilpresnya langsung. Karena di barat mereka kan berpaham liberal ya. Barat individualis. Jadi suara orang ya dihitung gitu kan. Karena mereka individualis kan, itu dasar dari konsep liberal. Apakah tahun 45 di Amerika sudah ada pilpres? Sudah ada. Kan jauh kan jedanya, 200 tahun mereka sudah merdeka, kita baru merdeka gitu. 2 abad bedanya. Tapi kok kenapa the Founding Fathers tidak memilih demokrasi langsung? Malah memilih musyawarah demokrasi dan mufakat dan perwakilan sistemnya. Tidak one man one vote. Berarti ada pertimbangan khusus dari the Founding Father, dari pendiri bangsa. Berarti budaya kita bukan budaya Amerika, budaya gotong royong, budaya musyawarah. Makanya tidak ada dikenal istilah pemilihan langsung. Presiden Soekarno dipilih langsung, tidak kan? Hasil musyawarah. Soekarno, Soeharto, hasil musyawarah. Habibie, Gus Dur, sampai Megawati terakhir ya. Baru setelah Megawati ada pilpres, karena sudah diamandemen Undang-Undang Dasarnya tahun 2004. Ketika Megawati dan SBY pertama kali bertarung ya dengan tokoh-tokoh 5 calon dulu. Amin Rais, terus ada juga Golkar ya. P3 juga dulu menyalonin, ada 5 calon. Yang menang adalah SBY dan Megawati di putaran kedua. Yang menang akhirnya Pak SBY gitu. Jadi itu sudah berubah aturannya mainnya setelah reformasi. Karena yang tadi saya sebutkan bahwa ruh Pancasila pada saat amandemen tidak ada gitu. Terjebak ke dalam politik liberal. Jadi itu Arin ya, kalau kurang lebihnya. Bahwa kita memang tidak mengenal demokrasi langsung. Sehingga beberapa kalangan mengatakan bahwa walaupun itu sudah aturan yang berlaku, tapi kan secara prinsip sebenarnya kita ini tidak mempraktekkan demokrasi Pancasila. Kalau boleh jujur ya.
sudah demokrasi Amerika Serikat. Apalagi one man one vote-nya keterlaluan kita itu ya. Karena satu orang ya satu suara. Antara harga seorang profesor dengan harga seorang tukang beca sama kan, satu. Di Amerika saja yang demokrasinya sudah lama tidak ada pemilih elektoral gitu ya. Ada suara orang tapi dihitung bisa berkualitas gitu suaranya. Tidak satu orang satu suara. Pemilih khusus ya, pemilih elektoral namanya. Dulu juga Obama pernah seperti itu ya, di kalangan bawah bisa kalah tapi di kalangan elektoral bisa menang gitu. Jadi beda perhitungannya. Nah, kita sudah terlanjur individualis sebenarnya. Apalagi kalau Anda lihat kalau pemilu orangnya satu partai bisa ada 10 calon misalnya. Padahal partai itu kan organisasi. Makanya kalau sekarang caleg sekarang kenapa banyak yang korupsi? Karena mereka ketika modal politiknya besar ya. Mereka bersaing dengan orang-orang yang beda partai, sedangkan sesama anggota partai pun dianggap pesaingnya. Kalau misalnya dalam satu daerah pemilihan misalnya ada 10 partai politik di pemilu ya. Contoh 10 partai. Tahun lalu kan ada sekitar berapa belas ya, ada lebih dari 10 kan, 16 atau 17 partai politik. 17 partai misalnya kali 10 caleg. Berarti 170 caleg di kertas suara kan, betul? Surat suara. Sementara yang akan terpilih menjadi anggota DPR-nya hanya 9 kursi. 9 kursi atau 10 kursi diperebutkan oleh 170. Jadi musuhnya banyak kan setiap caleg itu. Ya musuh dalam, musuh luar, dalam satu partai dan di luar partai. Jadi memang sudah sangat bebas, sudah sangat individualis ya persaingannya. Dulu kan kalau Anda lihat surat suara di pemilu pertama 55 di Orde Baru hanya memilih partainya saja, gambar partai, lalu orang-orangnya itu terserah partai politik. Biasanya partai politik menempatkan orang-orang terbaik di dalamnya, gitu ya, di dalam partainya sebagai wakil rakyatnya. Tapi kan anggapannya waktu kenapa diubah harus terbuka karena seperti membeli kucing dalam karung katanya. Kita nggak tahu siapa yang kita pilih kalau nggak tahu orangnya. Oke, tapi kan tadi kita seolah-olah demokrasinya ya individualis saat ini. Belum lagi pilpres itu kan juga sudah melanggar sila keempat karena di mana letak permusyawaratan dan perwakilannya? Karena nggak ada musyawarah ya. Dulu kan musyawarah perwakilan, jadi permusyawaratan. Makanya sila di ayat ketiga di pasal 3 ayat 1 ayat 3 kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat. Makanya dulu MPR tugasnya memilih presiden. Sesuai dengan sila keempat. Tapi sekarang kan berubah. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan sepenuhnya diatur oleh undang-undang. Jadi undang-undangnya undang-undang pilpres. Makanya langsung semuanya. Undang-undang pemilu ya. Jadi gitu ya Arin. Tentang perbedaan voting maupun musyawarah. Yang sekali lagi saya bilang bahwa dalam demokrasi Pancasila yang didirikan oleh The Founding Fathers tidak mengenal istilah voting. Voting adalah jalan terakhir kalau buntu ya. Makanya waktu di 55 di Konstituante itu ada voting karena tidak ada musyawarah dalam membahas dasar negara. Tapi kan gagal karena suaranya nggak ada yang memenuhi syarat. Beda ketika di PPKI kan, kalau dihitung jumlah mungkin Islam lebih banyak. Tapi kan nggak dibuat voting. Artinya umat Islam yang lebih banyak bisa menerima 1-2 orang yang keberatan di sila pertama Piagam Jakarta. Itu hebatnya musyawarah yang diciptakan oleh The Founding Fathers ya. Oke, silakan. Salma tadi kamu mau bertanya tentang apa? Iya Pak. Yang ini Pak kan pas udah pembukaan Undang-Undang Dasar yang BPUPKI. Lalu kan Ketua BPUPKI itu meminta untuk untuk menulis kembali yang usulan-usulan kayak ngerapatin lagi permasalahannya. Nah terus kan dibentuk tuh panitia kecil yang panitianya tuh 8 orang. Ya. Iya ada yang sebelumnya kan 8 orang. Ya. Terus jadi 9 itu kan di tanggal yang sama, apa itu beda waktu atau bagaimana? Ya kita nggak mempermasalahkan masalah 8 atau 9 orang, yang jelas yang bekerja dan berhasil merumuskan Piagam Jakarta adalah rapat panitia 9 yang berhasil melakukan sebuah peristiwa dan membuat sejarah ya, yaitu membuat rumusan dasar negara lewat Piagam Jakarta ya. Jadi nggak mempermasalahkan jumlah orang ataupun apa yang mereka
lakukan ya. Tapi sejarah mencatat bahwa yang akhirnya mengadakan sebuah rumusan dasar negara yaitu Panitia 9 itu. Itu ya. Kalau yang 8 itu? Iya kan yang bekerja yang 9 orang gitu ya. Yang akhirnya bekerja menyelesaikan tugasnya adalah yang 9 orang itu. Jadi nggak perlu kita lebih terlanjur misalnya kenapa yang 8 orang, yang 38 orang justru awalnya tidak ikut. Ya kita kan nggak perlu tahu itu. Yang terpenting yang akhirnya menjadi wakil-wakil terbaik di era itu yang merumuskan Piagam Jakarta dan pembukaan adalah yang 9 orang itu ya, sebagai perwakilan 4 orang kelompok Islam, 4 orang kelompok nasionalis, dan 1 orang ketua yaitu Soekarno. Kan harus ganjil ya. Karena kan kalau genap itu kan tidak ada kesepakatan kalau buntu. Coba kalau 4 lawan 4 nanti. Akan perang lagi mungkin nanti ya. Penyok-penyokan di ruang rapat. Jadi itu kenapa yang mewakili itu 9 orang ya harus ganjil biar ada yang menang kalau misalnya mereka berbeda pendapat. Kita kan nggak tahu ya mereka itu bagaimana cara menyampaikan pendapatnya. Yang jelas setelah disepakati selama sehari itu 9 orang itu menandatangani naskah Piagam Jakarta. Jadi gitu ya, Salma. Iya, Pak. Jadi kamu nggak perlu mikir. Ya kamu nggak perlu mikir itu. Ngapain kamu mikir yang 8 orang itu? Oh yang bekerja ya 9 orang? Awalnya yang 8 orang. Namanya juga panitia 9. Masa panitia 98 orang? Yang awalnya loh Pak, kan katanya iya, udah pulang. Betul. Itu silakan, kita nggak perlu tahu itu. Sejarah itu mencatat yang akhirnya bekerja yang 9 orang itu. Ya. Ngapain ada repot-repot? Ya. Orang mengurus orang yang nggak bekerja gitu kan. Itu ya. Oke, masih kurang puas. Cukup. Jadi gitu kan, lihat aja kan, bahkan semuanya kan kalau kita hitung semua jumlah anggota BPUPK 1 kan hampir 100 orang. Akhirnya kan mengerucut menjadi 38. Kita kan nggak tahu ya kenapa yang dipilih 9 orang itu yang akhirnya bersepakat untuk bertugas pokok merumusan itu, gitu ya. Jadi itu aja yang kita ketahui ya. Karena yang bekerja sekali lagi ya itu, gitu. Bukan berarti kita ini tidak mempedulikan yang 8 maupun yang 38. Yang jelas yang pada akhirnya membuat sebuah rumusan adalah yang itu, gitu. Yang kita tulis yang udah orang-orang sudah mengetahui bersama ya, bahwa itu adalah representasi dari 2 kelompok dan 2 golongan yang ada saat itu. Ya. Dan nggak ada tokoh komunis gitu ya di era itu. Tapi komunisme selalu hadir di saat negara sedang bahaya dan membuat negara rusak lewat berbagai macam pemberontakan. Oke, silakan. Ada yang daftar antrian nih 2 orang. Wafi, silakan. Izin bertanya, Pak. Kan Soekarno bilang bahwa dirinya tuh bukan komunis ya. Melainkan dirinya itu sosialis. Ya. Namun beliau tidak ingin membubarkan PKI karena merasa PKI punya jasa terhadap Indonesia. Berarti bertentangan apa gimana tuh Pak? Oke, berjasa pada Indonesia atau pada dirinya sendiri, ini juga harus kita luruskan ya. Kita melihat Anda tadi bertanya mengenai bukan sosialis tapi bukan komunis tapi sosialis. Nah, kita lihat dulu di sini kronologinya ya, harus paham dari awalnya dulu antara sosialis dan komunis. Anda lihat di profil saya nih, saya Opcam ya. Tapi ada buku di samping saya di sebelah kiri saya nih. Apa itu, bisa kebaca nggak? Marxisme, Islamisme, dan Nasionalisme ya. Ini adalah buku yang dibuat Soekarno di tahun 21 ya, saat dia masih menjadi mahasiswa di Bandung ya, atau berjuang di pergerakan nasional. Jadi sudah berpikir tentang Marxisme ya, Islamisme, dan nasionalisme. Yang ini nanti terjadi lagi pada prakteknya, ini impian Soekarno terwujud di pemilu 55 karena ada 3 ideologi. Adapun nih komunisme adalah rangkaian yang tak terputus dari paham Marxisme ya. Paham Marxisme itu bertujuan untuk sosialisme, yaitu menciptakan keadilan sosial. Jadi sebenarnya konsep sila kelima adalah konsep sosialis ya, yaitu keadilan sosial yang diangkat dari nilai-nilai sosialis.
Tapi kita ini religius karena diikat oleh sila pertama ya, sosialis Indonesia itu. Nah, tujuan dari komunis pun sebenarnya sama dengan sosialis, dengan Marxisme. Jadi impian-impian pemikiran Marxisme itu kemudian diterjemahkan oleh kaum sosialis dan dipraktekkan dengan cara berbeda oleh kaum nasionalis. Oleh kaum komunis. Kenapa sosialis Marxisme itu bisa menjadi komunis? Karena setelah praktek Marxisme sosialisme itu dipraktekkan di negara Uni Soviet oleh Lenin dan Stalin. Ya. Jadi pada saat pergerakan nasional, Soekarno baru menuliskan Marxisme ya, karena belum dikenal konsep komunis. Ada tapi belum sepopuler karena masih dalam pembentukan oleh Lenin dan Stalin. Nah, tokoh-tokoh PKI yang tergabung akhirnya menjadi PKI di Indonesia, Musso, Alimin, ya Nyoto, Aidit, mereka semuanya belajar untuk kenapa bisa menjadi komunis, karena mereka belajar di Soviet, di negara Soviet, dan belajar semuanya, cara membunuh orang, cara bergerak, cara membohongi publik dan sebagainya. Jadi dijiplak habis cara-cara Stalin dan Lenin. Itu yang pertama ya. Jadi ada kelompok komunis yang radikal, yang kejam lah, karena sama kejamnya dengan Lenin dan Stalin. Adapun tokoh-tokoh komunis yang tidak radikal, bahkan yang menolak pemberontakan tahun 26 ke Belanda, bahkan menolak pemberontakan PKI Madiun, yaitu Tan Malaka. Mungkin yang dimaksud oleh Soekarno PKI berjasa itu bukan tokoh-tokoh PKI yang seperti Musso, ya, Aidit, maupun Nyoto dan sebagainya, tapi Tan Malaka sebagai sahabat baiknya Soekarno, gitu kan. Dan Tan Malaka selalu mengingatkan Musso maupun Alimin untuk tidak memberontak. Jadi itu memang ada jasa-jasa seperti Tan Malaka ya. Orang PKI yang tidak radikal dan masih religius ya, karena dia masih beragama kalau Tan Malaka. Tapi kan Tan Malaka akhir hidupnya kan tidak misterius ya, gitu. Jadi itu yang dimaksud ya dengan pemahaman-pemahaman yang berbeda tapi ada persamaan. Nah, kalau untuk kasusnya, Anda lihat Soekarno itu harus melihat dari berbagai kasusnya juga ya, jangan hanya melihat dalam satu sisi. Pada saat 48, Soekarno jelas ya itu mengutuk keras Madiun, tindakan Musso gitu. Bahkan ketika mau memberangus PKI Madiun, Soekarno bilang ada pidato yang sangat terkenal, silakan pilih Soekarno-Hatta atau Musso kan gitu. Dan Musso mengejek Soekarno dan dengan kata-kata yang tidak pantas. Nah, akhirnya kan berhasil ditumpaskan oleh Nasution ya di tahun 48 oleh pasukan Siliwangi saat itu. Namun yang berbeda, hebatnya PKI berhasil mendekati lagi tokoh-tokoh Indonesia ya terutama Soekarno yang membuat PKI kembali diizinkan direhabilitasi di tahun 52. Lewat tokoh yang berbeda yaitu Aidit, Nyoto dan kawan-kawan ya, dan menjadi partai besar di tahun 55. Nah, kalau kasus tahun 55 sampai tahun 65, tahun 66, jasa PKI-nya Aidit kepada Soekarno itu untuk pribadinya Soekarno. Ya. Karena Aidit PKI di tahun 65 itu membantu gerakan Nasakom Soekarno dan menjadi partai pendukung utama Soekarno. Sehingga Soekarno tidak mau membubarkan PKI karena alasannya PKI temannya, teman sahabatnya yang selalu mendukung keinginannya. Dan tidak mungkin Soekarno sebagai seorang yang punya karakter kuat untuk menghukum teman-temannya yang paling setia gitu, yaitu PKI. Sama ketika Soekarno misalnya kenapa tidak mau merdeka sehingga menunggu janji Jepang, karena Soekarno pun menganggap bahwa Jepang adalah orang yang berjasa atau pihak yang berjasa dalam mengusir Belanda. Jadi itu punya karakter yang khusus dari Soekarno ya kalau untuk masalah dengan PKI. Paling itu Wafi ya. Masih ada yang kurang jelas? Baik Pak, terima kasih sudah jelas. Oke, silakan. Tadi siapa yang daftar antrian? Silvi. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Tadi dikatakan bahwa di era Orde Baru Pancasila itu semakin menguat di bawah pimpinan Soeharto. Tapi setelah Soeharto lengser bahkan dibenci oleh masyarakat. Nah, ya. Bagaimana Pancasila dapat bangkit kembali setelah era Orde Baru? Oke, pertama memang terlepas dari kelemahan Orde Baru ya, tapi banyak sisi baiknya dari sisi konsepsi wawasan kebangsaan Pancasilanya. Ya, ada
P4, ada BP7 gitu ya. Tapi cara yang jangan ditiru adalah menafsirkan secara tunggal Pancasilanya. Itu yang harusnya. Sekarang mungkin yang saya kritik dari Pak Jokowi dan kawan-kawan, atau mungkin juga ada oknum-oknum di belakang Pak Jokowi adalah dengan cara memang ingin kembali menaikkan derajat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai bahasan umum, tetapi jangan sampai juga dipakai alat politik gitu ya. Menganggap bahwa orang yang mengkritik pemerintah adalah orang yang anti Pancasila, itu yang berbahaya gitu. Apalagi itu kan dituduhkan pada kelompok Islam kalau kita lihat di sekarang ini ya. Yang belum jelas kesalahan makarnya. Kalau Soeharto masih mending gitu. Kenapa? Menjadikan PKI sebagai musuh Pancasila karena jelas PKI 3 kali memberontak terhadap negara. Dan jelas banyak korban-korban nyawa yang sebagai korban PKI di tahun 48 maupun di tahun 65. Sehingga ketika PKI dijadikan musuh Pancasila itu berhasil. Tapi ya kelemahan Soeharto, Pancasilanya yang ditafsirkan tunggal. Nah, kalau menurut saya kalau ingin hidup ya, pertama Pancasila itu jangan ditafsirkan tunggal. Sekalipun itu negara misalnya, apakah itu presiden, DPR, MPR, kalau dia melanggar ya sesuai dengan Pancasila ya harusnya dikritisi oleh kita. Jadi kalau misalnya dalam bahasan kita, dalam bahasan perkuliahan, kita kan menempatkan Pancasila sebagai dasar negara contohnya. Ini di bab 3 nanti bakal kita ya, atau mulai Anda baca-baca bab 3. Apa itu Pancasila sebagai dasar untuk membuat aturan hukum? Siapa yang membuat aturan hukum? Pemerintah, DPR, dan presiden kalau di pusat berarti. Misalnya dalam Pancasila sila kelima ada keadilan sosial. Itu ekonomi Pancasila. Apa terjemahannya sila kelima? Pasal 33, UUD 45. Berarti cabang-cabang yang penting untuk orang banyak. Untuk hidup hajat untuk orang banyak. Kan pasal 33 seperti itu. Bumi, air untuk dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Itu ekonomi Pancasila. Bagaimana cara mempraktekannya? Buatlah undang-undang tentang ekonomi yang berpihak pada rakyat. Siapa yang membuatnya? Presiden dan DPR. Itulah Pancasila. Kalau mau objektif ya pelaksanaannya. Kalau negaranya sudah berpancasila sesuai dengan sila kelima kalau ekonominya ya, atau sila atau pasal 33 Undang-Undang 45-nya, maka tidak akan ada yang mungkin mengkritik pemerintah. Sekalipun mengkritik akan dibantahkan. Nah kalau sekarang faktanya misalnya banyak aturan ekonomi berpihak pada asing, para pemodal, para orang-orang kaya, berarti sudah mengkhianati pasal 5, sila 5 dan pasal 33. Nah itu harus diingatkan oleh kita sebagai warga negara. Barulah itu hidup negara. Demokratis ada kan ya. Negara juga bisa dikoreksi dengan baik. Tapi kalau kita mengkoreksi misalnya dianggap makar, dianggap hoax, dianggap benci pada pemerintah, pada Pak Jokowi, ujaran kebencian ya, kapan selesainya kita bernegara? Kalau negara hanya siap dipuji aja, nggak siap dikritik. Itu ya, Silvi. Kalau mau hidup ya dengan objektif ya. Dan pemerintah harus konsekuen, bukan dengan gayanya yang seolah-olah merakyat, tapi dengan kebijakan yang juga yang merakyat. Barulah itu hebat gitu ya. Indonesia berubah. Oke, masih ada? Ya, berarti kalau tidak, bab 2 kita anggap selesai gitu ya. Tinggal Anda tunggu ujian tengah semester maupun nanti pembahasan lanjutan ya kalau memang tidak perlu waktu tambahan ya untuk membahas bab 3. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup duluan ya.